Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat jumpa di online karena akibat dari virus corona yang mengharuskan kita untuk kuliah jarak jauh yang mana PPT-nya sudah saya kirim lewat ketua kelas. Kemarin pertemuan-pertemuan di kelas tatap muka kita sudah membahas masalah persekutuan berdata, Verma, CV, di mana bentuk-bentuk ketiga bentuk itu adalah tidak berbadan hukum dikarenakan yang mendasari karena salah satu sekutu atau semua sekutu itu tidak atau tanggung jawabnya tak terbatas. Artinya sampai ke harta kekayaan pribadi di mana Verma ada sekutu komplementer yang tidak terbatas. Maaf, kalau yang CV sekutu komplementer yang tidak terbatas, kalau Verma seluruhan tak terbatas, sehingga ini merupakan kategori atau dasar daripada bukan berbadan hukum. Hari ini menginjak ke perseroan terbatas yang bahasa Belandanya Nemrus Winskap, yang memang disebutkan dengan jelas bahwa perseroan terbatas artinya tanggung jawabnya terbatas. Karena apa? Karena eh, tanggung jawabnya terbatas ini merupakan dasar bahwa PT itu berbadan hukum. Berbadan hukum itu artinya yaitu tanggung jawabnya terbatas, terdiri daripada para sero, pemegang saham itu sendiri, tanggung jawabnya terbatas pada inbreng atau saham yang dimiliki. Artinya apa? Artinya apabila ada suatu tuntutan untuk memenuhi kewajiban di luar inbreng, di luar saham, pertanggungan jawab pemegang saham terbatas hanya saham yang dimiliki. Kecuali ada hal-hal tertentu menurut peraturan perundang-undangan bahwa dia harus bertanggung jawab. Salah satu bentuknya adalah penyelewengan daripada suara-suaranya, kemudian atau GCG, Good Corporate Governance, sehingga kalau dia tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang baik-baik, sesuai dengan asas pemerintah yang baik, maka dia bisa dituntut secara pribadi. Selanjutnya, dasar daripada perusahaan yang PT adalah kalau kita merunut sejarahnya, di dalam KUHD pasal 36 sampai 56 yang kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 95 sekarang tidak berlaku, ya ada undang yang baru di mana pada dalam KUHD pasal 36 sampai 56 itu mengisyaratkan bahwa NV waktu itu atau PT pertanggungan jawabnya adalah terbatas. Zero atau pengesahan terbatas, walaupun di dalam pasal 36 sampai 56 itu tidak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa PT itu adalah badan hukum. Hanya diketahui dari beberapa pasal bahwa perseroan itu terbatas tanggung jawabnya. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 1 tahun 95 yang lalu sekarang sudah tidak berlaku, tapi dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 95 ini sudah dimunculkan dalam salah satu pasal bahwa PT itu berbadan hukum. Jelas disebutkan dalam pasal satunya. Prinsip dasar dari badan hukum itu adalah memang pertanggungan jawabnya tidak terbatas. Pertanggungan jawabnya terbatas pada saham yang dimiliki. Jadi itu dibedakan. Sekarang yang berlaku itu adalah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT, yang pada prinsipnya hampir sama, tapi ada pengembangan dari atau aturan-aturan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 95. Ada beberapa pengembangan atau aturan baru yang mengenai PT. Namun status hukum daripada PT sejak dulu sampai sekarang dalam undang-undang yang baru pun status hukum PT adalah badan hukum. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa dalam KUHD pasal 3 sampai 5, 6 tidak secara eksplisit menyatakan sebagai badan hukum, tetapi secara jelas disebutkan bahwa PT adalah pertanggungjawabnya terbatas sehingga bisa disimpulkan oleh para ahli hukum itu merupakan bentuk badan hukum. Jadi PT diakui sebagai badan hukum hanya dapat disimpulkan dari pasal 40, 43, 45 KUHD yang seperti yang saya sebutkan tadi, pertanggungjawabnya terbatas. Undang-undang PT yang baru diawali dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 95. PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usahanya, melakukan usaha dengan modal dasar seluruhnya dibagi dalam saham. Artinya apa di sini? Bahwa jelas bahwa dalam kata-kata di dalam pasal 1 Undang-Undang PT, badan hukum disebutkan jelas. Nah, disinilah didirikan berdasarkan perjanjian ini merupakan ciri khas di Indonesia. Walaupun perjanjian ini, badan hukum ini didirikan perjanjian itu memang mengadopsi dari hukum Belanda. Dari hukum Belanda, walaupun di Belanda sekarang sudah tidak memakai perjanjian lagi. Jadi di Belanda di sana untuk mendirikan sebuah PT cukup memisahkan harta kekayaan pribadi untuk ditempatkan pada sebuah PT. Nah, di sini ciri khas daripada perjanjian masih dipertahankan di Indonesia. Ini ada berbagai macam sebab. Salah satu sebabnya adalah untuk merangkul semua pelaku ekonomi, baik nasional maupun dengan kerjasama internasional. Contohnya adalah apabila ada investor asing yang mau masuk di Indonesia dan berbentuk PT, minimal harus bekerja sama dengan investor dalam negeri. Karena apa? PT yang dibentuk di Indonesia, ya PT yang dibentuk di Indonesia itu harus berbentuk perjanjian. Yang namanya perjanjian itu harus minimal lebih dari satu, ya, 2 ke atas lah. Nah, ini investor Indonesia, investor dalam negeri bergabung menjadi satu sehingga menumbuhkan pelaku-pelaku usaha dalam negeri yang kita tahu bahwa secara permodalan pemodal dalam negeri belum cukup kuat. Nah, kemudian dengan cara ini salah satu cara untuk menarik modal asing masuk Indonesia, bahwa kita tahu bahwa Indonesia butuh modal untuk mengelola investasi di Indonesia, salah satunya melalui PT. Jadi, prinsip dasarnya adalah perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya dibagi saham. Prinsip dasar daripada PT, seluruh modalnya diganti dengan saham. Modal kita, investor yang masuk itu akan diberikan saham sesuai dari persentase modal yang dipunyai. Contoh misal seorang pengusaha yang memasukkan uangnya sekitar 100 juta, kemudian sahamnya itu per lembarnya misalnya 10.000, berarti ya 100 juta dibagi 10.000 berarti berapa lembar saham. Kira-kira seperti itu. Maka sistem
PT di sini ada 2 suaranya, masih memakai KUHD 36 sampai 56 itu sistemnya tertutup, artinya seberapa besar pun saham yang dimiliki, hak suara di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, itu terbatas. Terbatas yaitu hanya dibatasi kalau tidak salah sekitar 10%. 10%. Kalau sekarang, kalau di Undang-Undang Nomor 1 tahun 95 atau Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 memakai sistem tertutup dan terbuka. Jadi pendiri boleh memilih antara tertutup dan terbuka. Artinya apa? Artinya di sini sistem yang dipakai di dalam RUPS itu adalah seberapa besar dia memiliki saham, seberapa besar pula dia memiliki hak suara. Jadi disimpulkan bahwa kalau seseorang mempunyai saham lebih dari 51% lah begitu, atau minimal 51%, otomatis dia akan mempunyai suara yang mayoritas sehingga menguasai PT tersebut. Dengan jalan apa? Dengan menguasai suara di RUPS, itu sistem terbuka. Memang ada beberapa kelemahan sistem terbuka, yaitu kelemahannya adalah permodalan dikuasai sekelompok orang atau orang tertentu, sehingga memunculkan kelompok-kelompok atau kelompok konglomerasi, menjadikan tidak tersebar secara merata pelaku usaha tersebut. Namun demikian ini merupakan suatu tuntutan global. Tuntutan global apa? Tuntutan globalnya adalah investor asing terutama mengendaki hal tersebut. Karena apa? Dia mempunyai uang seberapa, kemudian seberapa itu pula dia mempunyai hak suara. Itu tuntutan. Nah, disinilah diaplikasikan kepada perundang-undangan. Diaplikasikan kepada perundang-undangan, salah satu undang-undang PT, ya semacam itu. Memang, dan secara global kita memang tidak bisa menolak hal tersebut. Kita butuh, artinya apa? Kita butuh akan permodalan asing. Selanjutnya, Undang-Undang PT, seperti yang sebut tadi, pasal 1, PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi saham. Tadi sudah kelihatannya. PT sebagai subjek hukum. Jadi kita tahu bahwa subjek hukum di Indonesia itu ada 2 macam, yaitu subjek hukum orang dan subjek hukum yang badan hukum. PT di sini sebagai badan hukum, dia sebagai subjek hukum mempunyai eksistensi sendiri sebagai penyandang hak dan kewajiban yang terpisah dari pemegang saham. Inilah salah satu inti daripada pertanggungan jawab yang terbatas tadi, terpisah dari pemegang saham. Jadi penyandang hak dan kewajiban yang terpisah dari pemegang saham. Sebagai subjek hukum, PT dapat memiliki harta kekayaan, mengikat perjanjian, menjadi debitur atau kreditur dalam lalu lintas pergaulan hukum. Jadi sini seperti yang saya utarakan dulu bahwa subjek hukum yang badan hukum itu abstrak, tidak kelihatan, tidak seperti orang, sehingga subjek hukum yang badan hukum ini harus diwakili oleh seseorang atau beberapa orang sebagai direkturnya, di mana direktur sebagai wakil bagi bukan pemilik, dia adalah mewakili PT untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, mengikat hukum, konsekuensi hukum maupun ditanggung oleh perseroan. Ini merupakan prinsip dasar. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh direktur itu pure mengikat kepada PT. Pertanggungan jawabnya oleh PT. Jadi di sini prinsip dasar masyarakat yang melakukan perbuatan hukum dengan PT tidak boleh dirugikan. Artinya apa? Tidak dirugikan.
barangkali perbuatan yang dilakukan oleh direksi itu mengandung suatu kesalahan-kesalahan, prinsip-prinsip yang tidak baik atau GCG, Good Corporate Governance, sehingga itu merugikan baik perseroan maupun baik pada masyarakat. Merugikan masyarakat terutama, walaupun itu kesalahan direktur secara pribadi, tidak boleh PT sebagai badan hukum itu lepas tangan untuk menanggung akibat-akibat daripada kerugian yang ditimbulkan direktur. Secara intern, kerugian ini nanti akan bisa dituntut kepada direktur atau yang mewakili yang melakukan perbuatan-perbuatan kesalahan. Ukuran kesalahannya apa? Ukuran kesalahannya adalah pertama aturan anggaran dasar dan rumah tangga, kemudian perundang-undangan yang berlaku, kemudian prinsip asas pemerintahan yang baik. Nah ini atau istilah dalam bahasa kerennya seperti itu atau sifat kehati-hatian. Nah sifat kehati-hatian, prinsip GCG, Good Corporate Governance itu tidak hanya berlaku untuk direktur, tapi berlaku juga untuk komisaris, pemegang saham. Kalau melakukan melanggar prinsip-prinsip itu, prinsipnya bisa dituntut melakukan ganti rugi. Apakah bisa sebuah pemegang saham itu melakukan kesalahan atau melanggar prinsip GCG? Bisa. Dari apa? Dari yaitu waktu dia RUPS. Dalam RUPS ini, kalau dia mempunyai hak suara yang besar, kemudian menekan kepada direktur atau menekan kepada dituangkan di dalam suatu akte. Nah, penekanan ini justru mengandung pelanggaran prinsip GCG. Nah, inilah yang bisa dituntut sebagai pertanggung jawab pribadi sebagai pemegang saham atau komisaris. Walaupun pada prinsipnya pemegang saham secara pribadi itu kan tidak ada, tapi dari kasus-kasus tertentu itu bisa dituntutkan kepada baik komisaris atau pemegang saham atau siapapun. Karena dari semua atau keseluruhan dasar ini, kepentingan masyarakatlah yang diutamakan, yang harus dilindungi. Masyarakatnya apa? Masyarakat kreditur, masyarakat investor, atau masyarakat konsumen yang berhubungan dengan PT tersebut. Jadi itu kira-kira kenapa PT itu secara memang tertulis diatur secara ketat. Kemudian perbandingan PT di Indonesia dengan Belanda. Jadi sudah saya singgung bahwa PT di Indonesia didirikan atas dasar perjanjian lebih dari satu subjek atau pihak harus. Ini merupakan suatu keharusan. Dan didirikan berdasarkan perjanjian, ditulis dalam bahasa Indonesia, menganut hukum Indonesia. Itu PT di Indonesia. Kalau PT di Belanda tidak lagi diatur di dalam WVK, Wetboek van Koophandel, akan tetapi di dalam UBW yang tidak lagi menganut paham bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian. Tetapi satu orang dapat mendirikan PT dengan jalan memisahkan harta kekayaannya sebagai in-bank atau dipisahkan, kemudian dengan harta itulah maka PT itu didirikan. Artinya apa di sini? Walaupun dia satu-satunya pemegang saham, katakanlah misalnya 100%, maka pertanggungan jawabnya tetap terbatas. Jadi berbeda dengan Indonesia, PT di Indonesia itu harus didirikan secara
tertulis dan berdasarkan perjanjian, bahkan ada aturan di beberapa pasal nanti, apabila sebuah PT itu didirikan dan dalam waktu perjalanannya itu saham dimiliki satu orang, maka pertanggungan jawabnya adalah tak terbatas seperti halnya firma. Sampai kata kekayaan pribadi. Kemungkinan bisa terjadi bahwa PT itu dimiliki oleh satu orang karena barangkali antara pendiri 1, 2, 3, 4 misalnya A, B, C, D, misalnya D menjual kepada A, C menjual kepada A, B menjual pada A, sehingga terakumulasilah pada satu tangan. Kalau dalam situasi yang demikian ini maka harus dalam jangka waktu 6 bulan maksimal, sebagian harus dilepaskan untuk dimiliki orang lain karena prinsip dasar perjanjian untuk mendirikan PT itu harus terpenuhi karena harus lebih dari 2 orang. Kalau tidak, pertanggungan jawabnya akan seperti yang saya katakan tadi, adalah tak terbatas. Tak terbatas itu artinya pertanggungan jawabnya bisa sampai ke harta kekayaan pribadi, sampai tidak hanya kekayaan yang dipisahkan itu saja, tidak bisa. Kalau di Belanda berbeda ini. Baiklah, sementara itu dulu sebagai percobaan bagi perkuliahan online. Kalau memang nanti bisa diterima dan cukup waktunya, ini saya kira-kira 22 menit. Mudah-mudahan HP kalian cukup. Baik, saya akhiri. Saya Hernawan Hadi mengucapkan selamat belajar di rumah dan sambil mendengarkan video yang saya unggah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.